Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Oke, hari ini saya mau reading energi untuk Libra single Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Desember 2020 dan Januari 2021. Ya, readingnya terlambat. Saya kehabisan waktu. Pengennya sih reading semuanya, cuma ya saya juga eh, terbatas ya waktunya. Oke, walaupun terlambat tetap saya reading. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Librans single, apa kabar? Terima kasih untuk Librans yang sudah like, subscribe, komen, dan share video, dan juga yang sudah personal reading. Terima kasih sekali. Terima kasih ya Librans. Bahkan yang sudah sering nonton channel Nona Pastel, terima kasih sekali. Agak surprise ya saya. Beberapa waktu lalu ada beberapa single yang personal reading dengan saya. uh, Ternyata saya ngelihat yang sering nonton channel saya itu nyala ya cakranya. Dia bersinar begitu. Saya ngelihat kayak seseorang yang uh, mulai terbangkit sedikit demi sedikit kesadarannya. Kalau cakra kita sudah menyala, tinggal diaktifkan, itu sangat baik untuk diri kita, terutama untuk jiwa kita. Sih, saya senang lihatnya, cukup surprise. Oke, jadi itulah harapan saya yang buat saya bahagia ketika kita semua bisa bersinar. Sih, mungkin hari esok saya mungkin tidak hidup selamanya. Ada momen nanti saya harus kembali, tapi betapa saya bersyukur bisa memberikan cahaya untuk banyak orang melalui tarot. Ya, tadinya saya tidak tadinya saya tidak menyadari itu, tapi beberapa single yang personal reading dengan saya ngelihat energinya cukup bagus dan dia bercahaya. Ya, mudah-mudahan yang nonton channel Nona Pastel mulai bersinar, terutama di cakra ke-6 dia ya, karena saya kalau reading saya ngelihat di cakra ke-6 dan itu menyala. Itu saya seneng banget, kayak itu hadiah buat saya. Menurut saya itu hadiah uh, yang sangat indah dari semesta untuk saya. Saya tidak berharap banyak dari channel Nona Pastel ini. Saya cuma berharap saya bisa bermanfaat untuk semua orang, terutama yang sedang menyelesaikan teka-teki dalam hidupnya, dan bisa bercahaya untuk dirinya dan orang-orang di sekelilingnya. Oke, so general reading tidak resonate untuk semua Librans, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, bisa mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak nomor telepon yang ada di kolom description. Kalau kamu mau energi kamu aja. Ngomongnya belepotan. Oke Librans, kita mulai. Saya akan tebar 6 deck di top deck dan bottom of the deck 6 deck untuk Desember, begitu juga untuk Januari. Ngomongnya belepotan. Oke, my darling angels, please clarify, for Librans single Sun, Moon, Rising, and Venus, please clarify. Energi untuk Libran single, energi Desember 2020, akhir dari 2020 Desember.
please clarify, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Librans, single, sun, moon, rising, and Venus. Okay, Librans. Okay, Three of Wands. The Tower moment. Okay. Energi dari Six of Wands. Menyerah. Banyak Librans mulai hands up. Dia menyerah. Ada apa? Kayak sesuatu yang sudah kamu perjuangkan tapi kayak sepertinya bakalan tidak sesuai dengan target kamu, ekspektasi kamu. Nah ini, the tower moment, kamu menyerah. Di sini tentang target kamu, tentang goals kamu, vision kamu. Kamu menyerah dan kamu meletakkan harapan itu kembali kepada semesta. Ya, kadang memang kita boleh buat target dalam hidup ini. Mungkin banyak Librans yang sudah merencanakan banyak hal, dia memperjuangkan untuk mencapai goalsnya dia, targetnya dia, tapi nggak tercapai. The tower moment akhirnya kembali meletakkan harapan itu kepada semesta. Jadi kayak menunggu divine timing, perfect time di sini. See? Ya kalau kita sudah berjuang, itu sudah bagian kita, dan ternyata tidak mencapai target atau goals kita, maka ya memang kita harus kembali pada semesta, karena dia yang punya kehendak, kita hanya berupaya. See? So kamu letakkan the tower moment seperti semesta bilang, hey, jangan abaikan kekuatan saya. The tower moment, stop. Kamu menyerah di sini. Okay. So perjuangan itu akhirnya kamu berikan, berpasrah kepada semesta. Dan energi dari, energi stars in the sky, energi Aquarius, the devil energy dari Capricorn, Three of Cups. Pemulihan. Ini kamu terlalu berharap. Dan di sini, kenapa harapan kamu tidak menjadi kenyataan? Wish not fulfillment. Kenapa tidak jadi kenyataan? Karena yang kamu harapkan tidak membawa pertumbuhan untuk jiwa kamu, tidak menjadi kebutuhan jiwa kamu, bukan kebutuhan jiwa kamu. Ambisi di sini. The tower moment, semesta bilang no, itu tidak membawa pertumbuhan jiwamu. Itu bukan rencanaku, itu rencanamu. Itu targetmu, itu bukan targetku. Semesta seperti menyadarkan kamu tentang harapan yang begitu membuat kamu berburu di sini. Kamu berburu target kamu. Kamu kayak, ya mungkin bagus ya kita bikin target untuk hidup kita supaya tidak membuang waktu percuma. Tapi kadang kita harus memberikan portion kita dan portion dari semesta. Jadi kayak, kita boleh berusaha di bagian kita, tapi ada momentum di mana semesta yang mengeksekusi itu. Kayak orang yang meletakkan rencananya tanpa mengabaikan kehendak semesta. Nah, kamu terlalu berambisi untuk harapan kamu. Dan ternyata harapan itu tidak membuat jiwa kamu bertumbuh. Semesta taking action di sini. Seperti ledakan, boom, situation. Three of Cups di sini. Mungkin kamu berjuang untuk bertemu dengan seseorang di sini, untuk memenangkan hubungan kamu dengan dia, tapi ya tidak terjadi. Tidak mudah. Nah, itu dia. Terutama dengan Aquarius, Capricorn di sini, Aries, Leo, Sagittarius. Ya kalau situasi seperti ini, kita kembali kepada semesta pemilik jagat raya ini. Kita kembali kepada dia. So energi the devil di sini. Mungkin terlalu addiction, possessive, obsesi yang sulit kamu kendalikan. Dan ternyata hubungan yang kamu harapkan, untuk kamu targetkan untuk dimenangkan di sini ternyata toxic.
So semesta bilang tidak, no 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 no, selesai, tidak ada pertemuan. Oke, okay? Energi dari The Hermit energy, energi King of Cups, energi Cancer, Pisces, Scorpio, Virgos di sini, Capricorn, Taurus. Oke, okay. So menarik diri dalam situasi baper, Librans. Sih kayak kamu kecewa karena target kamu tahun ini nggak tercapai. Di sini terutama tentang komitmen, mungkin rencana target untuk menikah, tapi ya sekarang gini, lebih baik kita berpisah dengan orang yang ternyata toksik untuk kita daripada kita bersama. Seperti gini, bad news is good news. Bad news, kamu nggak sama dia, kamu nggak bertemu dengan dia, tidak ada pertemuan. Kehendak semesta kalian tidak bertemu. Good news, kamu terhindar dari energi toksik. Kamu dilindungi oleh semesta. So, berikan ucapan syukur, Librans. Di sini kamu menarik diri. Kamu menarik diri. Oke, baper di sini. Oke. Jadikan ini sebagai sesuatu yang perlu diberi ucapan syukur. Kadang kita merasa bahwa target kita nggak tercapai, bukan berarti kita gagal. Mungkin ada yang lebih baik, yang lebih indah. Dan mungkin kita sedang dilindungi oleh semesta di sini. Dan memang iya, the tower moment, the devil energy. Semesta memisahkan kamu dari energi toksik di sini, energi negatif, energi the devil. Menyadarkan kamu dari ambisi kamu. Beberapa terlalu addiction dengan cinta, terlalu addiction dengan pasangan, terlalu addiction dengan targetnya sendiri. Kita diperbudak oleh passion kita sendiri. So, kamu menarik diri. Target kamu menikah sepertinya 2020 tidak terjadi. Energi Librans, the tower, energi Librans, energi karma situation, balance di sini, keseimbangan. Semesta memberi keseimbangan untuk diri kamu, terutama untuk jiwa kamu, karena di sini kamu menarik diri. Kamu menarik diri. Sedang ada keseimbangan dalam hidup kamu, terutama untuk jiwa kamu di sini. And energi dari Page of Cups, energi dari Six of Cups. Seseorang yang sudah lama kamu tunggu, kalian tidak bisa bertemu dan tidak jadi bertemu di sini. Hidup kamu sedang diseimbangkan oleh semesta. Jadi Nona 2020 saya tetap single, yes. Kamu tetap single. Beberapa ini energi dari mantan. Kamu masih berharap bisa bertemu dengan mantan kamu, tapi ternyata tidak terjadi. Gini, momen dimana kita single itu adalah momen kita bisa detox diri kita, merasakan energi kita sendiri. Banyak orang yang sudah punya komitmen ingin jadi single. Banyak single yang ingin punya komitmen. So, apa kesimpulannya Nona Pastel? Bersyukurlah. Di masa single ini kamu bisa merasakan energi kamu sendiri. Kamu bisa lebih banyak detox, kamu punya banyak waktu untuk meditasi. Itu hal terbaik kalau menurut saya. Meditasi adalah hal terbaik yang bisa saya lakukan dalam perjalanan spiritual saya. So, bersyukur dengan single. Di sini banyak single Librans yang dilindungi oleh semesta. Seperti semesta menjaga kamu, menjaga langkah kaki kamu, menghindari kamu dari toxic energy di sini. Dari seseorang yang egois, dari seseorang yang banyak drama, tipu daya di sini, addiction di sini. Kekerasan bisa. Mungkin kamu gak kenal lama dengan dia, kamu belum mengenal dia, makanya kamu begitu obsesi dengan dia. Tapi ini hubungan akan menjadi toxic. Di sini ada karma relationship. So, ini semesta kayak lagi ngelindungin kamu. Bukan berarti kamu sendiri lalu kamu tidak bisa bersyukur. Kamu lagi dilindungi oleh semesta. So bad news is good news. Bad news, kamu gak ketemu dia. Good news, kamu terhindar dari
pribadi yang toxic. See? Kita lihat energi di Januari 2021 for Libra single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Libra single untuk Januari 2020, Januari 2021. Januari 2021, please clarify, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. See, Eight of Swords, Eight of Pentacles, the Magician. Okay. Putus. Tahun baru gua putus, Nona Pastel. Okay. Bekerja keras di sini. Kamu bekerja keras untuk bisa move on. The Magician memanifest untuk bisa pergi dari situasi terjebak karena hubungan kamu berakhir dengan seseorang. Seseorang yang toxic tanpa kamu sadari. Karena di sini kamu kayak gak mengenal dia. Kamu begitu berharap di sini, kamu terobsesi dengan dia. Hey, kamu tahu dia toxic di sini. So ini hubungan berakhir. The Magician. Oke, kamu diabaikan di sini. Four of Swords. Ada Aries, the Emperor. Kamu bisa dealing dengan Aries ya. Oke, see? Eight of Cups. Aries, Cancer, Pisces, Scorpio. So, hubungan kamu berakhir di sini. Kayak kamu mengabaikan dia ketika dia mengakhiri hubungan. Seorang yang memberi harapan palsu pergi begitu aja, ghosting, tiba-tiba muncul dan kamu putusin dia. Ya, yang hunus hubungan itu, yang mengakhiri hubungan itu kamu mengabaikan dia. Terutama dengan Aries di sini. Kamu berusaha kerja keras mengendalikan diri kamu supaya kamu nggak gagal move on di sini. The Magician di sini, Eight of Cups, seperti kamu berusaha untuk meninggalkan perasaan cinta kamu di sini. Kamu cinta dengan dia, tapi ya akhirnya kamu mengakhiri hubungan. Sekarang kalau ini yang resonate, menurut saya kamu perlu bersyukur. Ini the Tower moment, semesta menjaga langkah kaki kamu. Kita dihindarkan dari seseorang yang punya energi toxic. So, Januari gue putus nih, Nona Pastel. Iya. Iyalah, putus. Lalu kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Iya dong, harus baik-baik aja. Letakkan kebahagiaan itu untuk diri kamu sendiri. Cari cinta itu untuk diri kamu sendiri. Dari diri kamu untuk diri kamu. Energi dari Knight of Pentacles, energi Queen of Swords, energi dari Knight of Swords, energi tentang komitmen di sini. Kamu menggunakan intellectual mind kamu di sini. Speak up untuk mengakhiri hubungan. Walaupun kamu berusaha move on, kamu sering jadi stalker di sini. Kamu stalking dia. Setiap hari kamu stalking dia. Bisa dia yang stalking kamu karena kayak ketika kamu akhiri hubungan di sini, dia mulai kembali dengan berkomitmen. Seseorang yang tidak stabil di sini. Ketika kamu pergi, ya dia janjikan komitmen, dia berusaha kembali dan kamu bilang no, tidak. Energi dari Queen of Swords, Knight of Swords, seperti energi menolak sesuatu dengan speak up di sini, dengan logika, intellectual mindnya bekerja. Kembali energi Librans di sini, energi dari High Priestess. Kamu bisa dealing dengan sesama Librans, Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio. Ini hubungan tanpa status, Librans. Kamu nggak pernah diberi status. Jadi kayak teman tapi mesra. Toxic sih. Jadi kayak nggak ada status. Di sini ada overthinking.
Kamu nggak bisa tidur mikirin, benar nggak sih langkah kamu untuk ninggalin cinta kamu, perasaan kamu untuk dia, keputusan kamu ini benar atau enggak. Kamu overthinking di sini. So, di sini ada Ace of Cups, cinta sepenuh hati, love unconditionally, dari semesta. Cinta pertama kita dari mana? Dari semesta. Kita mengenal cinta dari semesta, jadi kita bisa mencintai orang lain. Karena semesta terlebih dahulu mencintai kita, kita mencintai diri kita, dan akhirnya kita bisa mencintai orang lain. Kamu berharap ada cinta baru di sini. Berharap, ya. Oke, kita clarify. The Devil Energy. Ini biar kamu tahu setoksit apa dia. Cinta baru, benar gak sih ada cinta baru setelah kamu mutusin dia, berjuang untuk move on? Atau kamu gagal move on? Kita lihat Ace of Cups. Ada gak cinta baru setelah Januari? Kita mulai dari The Devil Energy for Librans. Libran single Sun, Moon, Rising, and Venus. The Devil Energy, please clarify, please clarify. Thank you. My darling angels, thank you, thank you, thank you. Okay. Bentar ya. So di sini ada Six of Cups, King of Cups di sini. Oke. Four of Calicas. Saya ngelihat di sini Librans. The Devil Energy. Kamu dealing dengan seseorang yang juga gagal move on dengan mantannya. Seseorang yang drama, King of Cups di sini. Oke, Cancer, Pisces, Scorpio. And then di sini ada Four of Calicas, Four of Cups. Dia stuck di sini. Energi yang sama. Kenapa dia tidak pernah beri kamu status? Di Januari ini terlihat energi High Priestess. Karena dia juga masih berharap mantannya kembali dengan dia. Kamu dealing dengan seseorang yang gagal move on dengan mantannya. Kamu bayangkan kalau kamu tidak dilindungi oleh semesta, kamu terus bertahan dengan dia. Pertama kamu gak dapat status, yang kedua dia belum move on dari mantannya. Sewaktu-waktu kalau karena dia masih stuck, sewaktu-waktu kalau mantannya minta kembali, kamu ditinggal. So kamu harus bersyukur semesta masih melindungi kamu. The Tower moment. See? Oke, darling. Kita lihat Ace of Cups. Ada nggak cinta baru buat Librans? Ace of Cups. My darling angel, Ace of Cups for Librans single. Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Librans. Ace of Cups, clarify with Ace of Cups. Oke. Sebentar ya. And then Eight of Swords. Oke. Oh, the Fool's energy. Jadi Librans ini dia membara. Patah tumbuh hilang berganti. Ace of Cups lahir dari broken heart di sini. Eight of Swords ya. So di sini masih tentang harapan cinta baru karena kamu baru putus ya di sini. Baru putus dalam arti hubungan yang tanpa status itu akhirnya berakhir. Kamu berharap ada cinta baru. So di sini awal baru kamu mulai. The Fool's energy. Kayak seseorang yang oke, gue lupain elu, gue mau jalan dengan hidup gue di sini.
Oke, berusaha untuk membuka diri. The Fool's energy udah mulai nggak peduli dengan broken heart di masa lalu. Itulah kekuatan Librans, dia cepat banget move on. Oke, patah tumbuh hilang berganti. So, kamu mulai membuka hati kamu untuk orang lain. The Fool's energy, kamu mencoba untuk berkenalan dengan siapapun dan mencari peluang. Tapi hati-hati, jangan, sebaiknya tidak perlu memainkan peran The Fools. Jangan terlalu gegabah sih. Eh, Bukan berarti gini. Ini mantranya ya. Kamu seperti itu yang kamu dapatkan. Energi kamu menarik orang yang sama dengan diri kamu. Sih. Jadi kalau kamu tidak mau belajar dari hubungan karma ini, kamu pernah punya hubungan karma dengan seseorang yang kamu putusin ini, karena nggak ada status. Ini semakin runyam kalau kamu mainkan peran The Fools. Karena kamu tidak memperhitungkan, kamu tidak punya strategi untuk menemukan cinta baru. Kamu akan bertemu dengan orang yang sama. Mulailah belajar dari kesalahan kamu. Mulailah detox diri kamu. Mulailah belajar menjadi dewasa. Perbaiki diri kamu agar kamu bisa mendapatkan seseorang cerminan diri kamu. Kalau kamu mau seseorang yang dewasa untuk menjadi pasangan hidup kamu, cinta baru kamu, jadilah dewasa. See? Kamu menarik energi yang sama. Jadi kalau kamu menjadi orang yang dewasa, kamu akan menemukan jiwa yang dewasa juga. Ya, itu energinya begitu. Dia narik. So, kalau kamu mainkan energi The Fools, kamu dapat orang yang sama dengan kamu dapat orang yang berbeda, tapi dengan karakter yang sama. Daripada kamu jalan di tempat, lebih baik berikan waktu kamu untuk sendiri. Di sini ada energi The Hermit. Berikan waktu kamu untuk sendiri, untuk bisa memulihkan diri kamu, membersihkan diri kamu dari racun-racun yang ada sebelumnya bersama dengan dia ini yang kamu putusin. Ya, mulailah untuk membenahi diri kamu. Jadilah di Empress, seseorang yang dewasa, family materials, mothers or fathers figures, seorang yang begitu dewasa. Sangat dewasa di sini. So hati-hati, jangan mainkan peran The Fools. Kita lihat energi dari Lenormand deck for Librans, single sun, moon, rising, and Venus. Please clarify energi untuk Desember 2020. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Oke. Di sini ada the whip, cambuk. Seperti semesta, the tower moment memisahkan kamu dengan paksa begitu. Kamu cinta sekali dengan dia, tapi kayak kamu dipisahkan begitu. The tower moment sulit dikendalikan. The devil energy, kasar, hubungannya berakhir begitu saja. So ini seperti cambuk untuk kamu belajar jadi dewasa. Belajarlah dari hubungan yang sudah kamu jalani sebelumnya. Jadilah dewasa. Ini cambuk untuk kamu. Kadang kita ditegur dengan cara yang baik oleh semesta, tapi kadang kita enggak, kita dibutakan karena cinta. Tapi ketika dengan keras semesta mendidik kita, menegur kita, mengakhiri hubungan kita dengan seseorang yang toksik, itu seperti cambuk untuk kita, memaksakan kita untuk menjadi dewasa. So, jangan menolak untuk belajar menjadi dewasa, untuk memperbaiki diri. See? The stork. So, waktu kamu putusin dia kembali. See, energi dari Knight of Pentacles di sini. Januari dia berusaha kembali meyakinkan kamu, Librans, jangan tinggalkan saya. See, tapi kamu udah selesai. Kamu nggak mau, kamu mainkan peran Knight of Swords. No, kamu bilang. Oke. Gitu.
Kamu dealing dengan seseorang yang tidak stabil. Oke. Dia belum dewasa, tidak menghargai hubungan itu sendiri. See? Kamu nggak dikasih status sama dia. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom for Libra Single Sun, Moon, Rising and Venus. Energi Desember 2020. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Librans. Fiona and the Unicorn, the gift of scare sign. So, ini tentang beberapa Librans mungkin Indigo Child. Dia punya given di sini, dia punya kemampuan yang lebih ya dari orang pada umumnya. Dia punya intuisi yang baik. Kamu bisa merasakan energi toksik itu. Sebenarnya kamu sudah sadari energi toksik itu. Kamu denied. Kamu masih berharap untuk bersama. Tapi ternyata semesta tidak membiarkan kamu pergi begitu jauh dengan energi toksik ini. Jadi di Januari kamu yang mengakhiri hubungan. Karena juga tidak ada status di sini. See? Bottom of the deck. Hegi Hope Love. Positive, uplifting new friends. See? Jadilah positif. Lakukan hal-hal yang positif. Berkumpullah dengan orang-orang yang positif, yang memberi kamu energi positif. Lingkungan juga bisa membentuk kita. Pilihlah lingkungan yang positif. See? Upgrade teman-teman kamu. Yang toksik ditinggalin. Cari teman baru yang membawa kamu pada pendewasaan jiwa. Jangan meracuni jiwa kamu dengan pergaulan yang buruk di sini. See? Hegi Hoklov. Berkumpullah bersama dengan orang-orang yang punya energi positif. Memberi kamu inspirasi, memberi kamu semangat, dan dapat energi positif. Jiwa kamu bertumbuh. See? Kita perlu menseleksi dengan siapa kita bergaul. Teman juga harus di-upgrade, bukan hanya aplikasi ya. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom for Libra Single Sun, Moon, Rising and Venus. Energi untuk Desember 2020. Please clarify, please clarify. Libra Single Sun, Moon, Rising and Venus. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Listen with your heart. You are listening but not to hear with a loving heart. See? Dengarkan suara hati kamu. See? Belajarlah untuk mendengarkan suara hati kamu. Dengarkan dengan cinta. See? Kita bisa mencintai diri kita, membuat jiwa kita bahagia. See? Gimana caranya buat jiwa kita bahagia? Penuhi jiwa kita dengan energi positif. Detox diri kita sesering mungkin. Jauhi perkumpulan-perkumpulan negatif. Jauhi kebiasaan-kebiasaan buruk. Kalau kita bisa mendengarkan suara hati kita, pasti kita bisa mendengarkan jiwa kita bernyanyi. Siapa di sini yang pernah mendengarkan jiwanya bernyanyi? Kalau bisa mendengarkan jiwanya bernyanyi, dengarkan apa yang dia nyanyikan. Apa yang jiwamu nyanyikan? Apakah lagu kesedihan? Apa lagu kebahagiaan? Atau lagu ucapan syukur? Soul singing. Kadang kita lupa mendengarkan suara hati kita. Bahkan mendengarkan jiwa kita bernyanyi. Bahkan jiwa kadang-kadang ketika dia sudah begitu merana, dia tidak bisa lagi untuk bernyanyi. So, belajar mendengarkan. Belajar untuk mendengarkan hati kita dengan cinta. See? Bottom of the deck. Take a chance on love. When we love, our lives are changed forever.
See? Pilihlah cinta. Cinta dari semesta mampu mengubah kita, renewal. Apapun gelombang badai dalam hidup kita bisa memperbaharui hidup kita karena ada cinta dari semesta yang tiada pernah berkesudahan. Unconditionally love. Love unconditionally. Terbalik. Ya, love unconditionally. Semesta selalu mencintai kita. Kita buat jahat, kita buat baik, kita buat apapun. Semesta selalu memberikan mentari di pagi hari, kesempatan untuk kita hidup, untuk memperbaiki diri kita. So, pilihlah cinta. Cinta tidak bercampur dengan nafsu, walau itu beda tipis. See, pure of love. Kamu bisa ngerasain energi itu. Kalau kamu sampai bisa ngerasain energi dari cinta dari semesta, kemudian kamu bisa mencintai diri kamu. Ketika kita bisa mencintai diri kita, kita adalah pribadi yang bertanggung jawab. Karena kita bertanggung jawab memperlakukan diri kita dengan baik, maka kita akan bertemu dengan seseorang yang mencintai dengan bertanggung jawab. Sama seperti energi kita. Energi kita tidak membohongi diri kita sendiri. See, kita lihat energi dari oracle energy. Libran, single, sun, moon, rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Energi untuk Desember 2020. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Librans. Community, sih. Jauhi lingkungan yang negatif. Of course, yes, harus. Mumpung di awal tahun ini mulai selektif memilih lingkungan yang positif dan negatif. Jauhi lingkungan yang negatif. See? Karena itu mempengaruhi jiwa kita. Jaga jarak. Oke, pakai masker. Jauhi orang-orang yang negatif. Nggak buat jiwa kita bertumbuh, nggak. Kenapa energi negatif selalu lebih kuat daripada energi positif? Energi negatif ada di dasar bumi, menarik kita. Dia lebih kuat daripada energi positif. Energi positif energinya di atas, high energy, energinya tinggi. Orang sampai pada energi positif itu proses. Tapi dia mau buat energi negatif bisa seketika. Karena dia di bawah, low energy. See? Sensitif lah, di sini ada listen with your heart. So sensitif lah, belajarlah untuk sensitif membedakan mana orang yang toksik, mana orang yang negatif, mana yang positif yang membawa pada pertumbuhan jiwa kamu. Belajar untuk membedakan. Ya, bottom of the deck, door to romance. Cinta baru itu datang karena kamu mudah sekali membuka diri kamu. Tapi ingat, jangan mainkan peran the fools, jangan lagi melakukan kesalahan yang sama. Cukupkan kesalahan itu dan perbaiki kesalahan itu. Jangan lagi mengulangi kesalahan atau sejarah yang sama. Buang waktu. Daripada bersama dengan orang yang sama, lebih baik kita meditasi, memperbaharui diri kita setiap hari. Detox. Lebih baik agak lama ya kita ketemu cinta baru ketika kita sudah siap dengan energi positif, pendewasaan jiwa, dan kita bertemu dengan orang yang sama daripada kita bertemu dengan orang-orang yang toksik. Dengan cepat kita berganti hati ke hati yang lain. Kamu mudah sekali buka hati di sini. Ada cinta baru. Itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Librans. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.